Kita mulai kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kayak udah menunggu untuk masuk ke Zoom karena ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Dengan ya akhirnya kita pakai ini aja, biasa pakai mic ya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana sih kita mengembangkan sebuah program. Itu aja tuh catat dia ngomong. Karena kan dalam bimbingan dan konseling itu bedanya sama kepelajaran, kemudian udah sering kita bahas bahwa BK itu konsepnya memberikan layanan yang terprogram, terstruktur, berbeda dengan mata pelajaran yang lebih ke struktur pengajaran atau mentransfer ilmu. Nah, saya anggap yang refleksi terhadap panduan operasional itu udah cukup. Dan kemarin ceritanya kenapa pada akhirnya saya kepikiran untuk yaudah di manajemen BK sekolah ini kita fokus ke manajemen program. Karena setelah saya membuat sebuah konten kemarin di Instagram Unit Karir, itu kan ada tentang generalis versus spesialis gitu. Nah, ada salah satu alumni MPI yang DM ke Unit Karir, dibilang lowongan pekerjaan untuk Unit Karir itu, untuk MPI itu susah banget, bahkan kayak nggak ada lowongan pekerjaannya. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa jurusan manajemen pendidikan Islam ini tipikal jurusannya general, jadi nggak spesialis. Kalau spesialis kan kalau di tarbiyah itu ada teman-teman yang langsung ke ke pendidikan bahasa gitu kan, itu berarti dia spesial untuk belajar bahasa. Nah, sedangkan MPI ini tipikal yang generalis, sehingga dalam berkarir kalau yang generalis ini harus siap untuk ditempatkan dimanapun di lembaga pendidikan, termasuk tantangannya kalau di manajemen pendidikan ini kan harus bisa merancang sebuah program pengembangan, gitu, sehingga nanti karirnya ke depannya akan menjadi seorang konsultan. Itu kalau yang saya pahami dari karir seorang generalis, dia itu problem solver gitu. Jadi bukan spesifik kepada satu tugas tertentu, tapi lebih ke spesifik pada area job tertentu, yaitu dalam kependidikan. Nah, sehingga saya hari ini merasa penting banget nih, mumpung lagi nggak jadi MPI, kita ngobrolin tentang bagaimana sebenarnya mendesain sebuah program, ya. Karena ini mata kuliah BK berarti mengembangkan program pengembangan diri siswa, istilah kayak gitu. Jadi kalian akan berpikir sebagai problem solver dari masalah-masalah pendidikan yang kita spesifikkan di sini kepada persoalan siswa, pengembangan diri siswa. Jadi itu teman-teman yang akan kita jadikan target untuk hari ini. Kalau review Giki kemarin gunanya teman-teman mempelajari panduan operasional BK supaya tahu bagaimana ini mengembangkan kurikulum pengembangan diri siswa. Dan ini akan menjadi target kita di sini di nomor 2 ini. Saya harap sih teman-teman di POP BK kemarin itu udah sedikit membaca tentang perkembangan siswa itu apa, tugas-tugas perkembangannya seperti apa gitu. Karena itu yang akan kita obrolkan hari ini. Nah, basic dari pengembangan program itu contohnya kayak proposal kegiatan lah ya. Di dalam proposal kegiatan itu sebenarnya dilihat ini desain kegiatannya akan seperti apa sih gitu. Nah, persoalannya adalah ketika program yang kita bikin itu hanya melihat dari sekolah lain bikin A, akhirnya kita bikin A juga gitu. Atau karena ada program
kewirausahaan misalkan. Akhirnya semua sekolah bikin Entrepreneurship Day. Tapi nggak difahami bagaimana Entrepreneurship Day itu yang dibuktikan sama siswa. Yang terjadi adalah bikin skan jualan aja, siswa itu setiap kelas diwajibkan bikin skan jualan gitu kan. Value-nya hilang, value entrepreneurship-nya. Karena entrepreneurship bukan sekedar jualan. Makanya harus di-assessment dulu nih, si program yang oke, yang cakep itu seperti apa. Karena setiap program itu memerlukan sebuah desain. Gitu. Jadi nggak hanya asal jadi dan ada kegiatan gitu. Nah, kalau kita berbicara pengembangan diri siswa, kita harus mendesain program yang arahnya kepada ada pengembangan keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Baik usaha pribadi, sosial, belajar, ataupun karir. Kuncinya itu adalah membuat sebuah asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan ini bisa sifatnya kualitatif, bisa sifatnya kuantitatif. Kalau sifatnya kuantitatif berarti kita bikin angket. Bikin sebuah kuesioner, nanti ada scoring, kita bisa lihat dari skor itu grafik atau sebaran. Nah, dari situ kita bisa tahu mana yang lebih penting untuk dilakukan. Gitu sih simpelnya. Misalkan teman-teman pengen membuat sebuah program yang mengarah kepada kejenuhan belajar, mengatasi kejenuhan belajar. Nah, kita harus siapin tuh angket yang mengukur seberapa besar, seberapa jenuh sih sebenarnya anak-anak ini dalam belajar. Dan kejenuhan belajar itu kan ada aspek-aspeknya. Di aspek mana sebenarnya kejenuhan belajar itu paling sering terjadi atau dirasakan. Sehingga itu menjadi sebuah landasan, oh, kondisi yang perlu secepatnya direspon itu adalah kondisi misalkan kalau terlalu banyak tugas yang menumpuk sehingga siswa kebingungan bagaimana harus menyelesaikan itu dalam waktu yang sama. Kurang istirahat dan sebagainya. Nah, dari aspek itu kalau kita kasih alat ukur itu bisa diketahui prioritasnya apa. Gitu. Tapi ada juga yang sifatnya kualitatif nih teman-teman. Kalau yang sifatnya kualitatif, kita perlu mengkaji 5 hal ini. Ini disebutnya kalau di bukunya Disburse itu basic question yang harus diajukan ketika kita mau membuat sebuah program. Yang pertama, apa sih kebutuhan dasar yang harus terpenuhi? Akhirnya kita bisa melihat dari kondisi yang lagi banyak diomongin dan diresahkan. Gitu. Kita bisa mengumpulkan misalkan perwakilan dari siswa, misalnya dalam satu angkatan itu ada 10 kelas. Nah, kita ambil aja tuh dari satu angkatannya 3 orang, nanti kumpulin jadi sampelnya 30 orang, gali kira-kira apa aja yang paling banyak, yang lagi paling sering diomongin sama mereka, apa yang lagi banyak diresahkan, apa yang banyak dikhawatirkan oleh anak-anak. Gitu. Dari situ kita bisa menyimpulkan dari 30 orang ini ternyata mayoritas merasa pusing dengan apa kayak gitu, atau khawatir dengan apa. Misal kemarin di berita ada satu sekolah favorit, saya lupa daerahnya, pokoknya di Sulawesi, dia nggak ada yang lulus sama sekali SMPTN. Nah, kejadian itu akan berdampak kepada angkatan yang sedang berjuang untuk kuliah saat ini, sama adik kelasnya itu. Adik kelasnya bakal parno. Karena ada kejadian satu sekolah nggak ada yang lolos SMPTN. Tapi buat yang angkatan yang sekarang lagi berjuang untuk
masuk ke perguruan tinggi pun mereka akan ada kekhawatiran, misalkan apa, sekolah tuh kayaknya nggak ngefasilitasin banget, sistemnya yang di sekolah ini kayaknya ada yang miss itu, kemudian angkatannya jadi down misalkan karena satu sekolah nggak ada yang keterima. Nah, itu kan kondisi-kondisi umum yang terjadi di sekolah itu. Nah, kita gali lagi. Apa yang membuat mereka bisa lebih semangat lagi untuk survive dan berjuang untuk masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan. Misalkan mereka harus punya strategi. Yang kedua, mereka harus punya alternatif, misalkan. Harus mampu mengambil keputusan alternatif. Nah, itu juga jadi dua kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kalau berdasarkan kondisi yang terjadi di SMA tersebut, teman-teman. Nah, kalau udah tahu kebutuhannya, kita mau bikin program nih. Ini harus jelas dulu, program itu program apa sih? Apakah program ini berupa upaya pencegahan, atau program ini merupakan upaya aksi cepat tanggap terhadap krisis kepercayaan diri siswa? Gitu. Atau program ini merupakan program recovery bagi siswa-siswa yang merasa kecewa, gitu, terhadap keputusan panitia SNMPTN. Jadi program itu harus jelas peruntukannya apa dan mengapa sebuah program itu menjadi penting, gitu. Ini akan kalian presentasikan nanti tuh kalau datang ke sekolah sebagai konsultan misalkan. Dan kita pun harus punya asumsi bahwa program ini tuh akan berhasil dan emang dibutuhin. Asumsi itu bisa muncul dari fakta-fakta lapangan atau rentetan hasil kajian secara teori. Kalian sudah punya asumsi, misalkan kegiatan yang akan kalian lakukan itu akan berdampak kepada siswa. Apa? Misalkan kalian udah tahu value programnya apa. Kalian udah bisa membayangkan nuansa kegiatannya akan seperti apa, sampai ke outputnya akan seperti apa. Itu asumsi dasarnya. Terus dicari tahu dulu nanti pada endingnya itu akan seperti apa nih si siswa itu. Mengapa itu akan bisa tercapai? Karena kita punya landasan rasional. Kita mempelajari kondisi faktual dari siswanya. Kita analisis asesmen tuh, apa yang emang sudah bisa dilakukan, apa yang belum, ketahuan kan gapnya di mana gitu. Misalkan kalau dari kasus tadi, siswa sebenarnya sudah membuat strategi yang tepat gitu. Dia memperkirakan passing grade, dia memperkirakan daya saing, dia juga ngelihat kapasitas dia untuk program studi itu seperti apa dari segi kemampuan akademiknya. Nah, tapi misalkan mengapa itu bisa nggak lolos? Oh, ada faktor A, B, C, D. Nah, wajar nggak hal itu terjadi? Kalau memang dirasa wajar, kita punya landasan rasional nih, mengapa program ini menjadi penting. Gitu. Dan kita pun harus memikirkan gimana penyampaian atau langkah kerja yang relevan gitu ya, yang nggak bikin masalahnya berlarut-larut misalkan, atau ya justru malah jadi sulit diikuti sama sasaran kita. Nah, ya harus ada alternatif langkah kerja nantinya. Munculnya dari ya tadi pemahaman kita terhadap kondisi siswa, sehingga asesmen ini menjadi sebuah kunci dari proses desain program layanan yang relevan. Nah, kalau teman-teman
lihat di POK-BK, itu ada satu bentuk desain analisis kebutuhan yang sangat sederhana, ya. Ini dari temuannya, misalkan temuannya udah kita pakai kualitatif deh. Kita kumpulin anak-anak, kita bagi pada persoalan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, dari persoalan pribadi, ternyata mayoritas siswa itu merasa tertekan dalam kehidupan dan juga tidak percaya diri. Nah, sebuah program itu muaranya harus ke pengembangan kemampuan. Nah, kita cari tahu apa yang akan membuat mereka dapat menghadapi situasi tekanan atau frustasi. Supaya mereka tidak berlarut-larut merasa tertekan dengan kondisi nggak enak, apa yang harus dilakukan? Oh, mereka harus mampu mengelola stres. Inilah yang disebut dengan hasil analisis kebutuhan. Ini muncul dari mana? Ini muncul dari asumsi dan basic teori tentang bagaimana seseorang menghadapi situasi nggak enak atau frustasi. Kalau banyak yang merasa nggak pede, berarti yang perlu adalah meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi. Mereka harus punya kepercayaan diri yang tinggi. Jadi dalam mendesain sebuah program, itu perlu banget kita menemukan kira-kira pada akhirnya mereka harus punya kompetensi apa. Gitu. Ini sederhananya kayak gini, kita bikin tabel aja, problem solusi. Tapi solusinya itu harus membentuk sebuah rumusan kompetensi. Gitu teman-teman. Sampai sih ada yang mau didiskusikan dulu, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Fajar. Ya, terima kasih, Pak. Terkait pelayanan, Pak ya, terkait pelayanan BK, ada di beberapa sekolah gitu, ada swasta, katakanlah sekolah menengah kejuruan dengan SMA ataupun MA. Ya. Di SMA, MA ini ketika lulus itu lebih ke melanjutkan perguruan tinggi. Nah, sedangkan di SMK itu pelayanan BK-nya itu tidak kurang respon terhadap pelanjutan ke perguruan tinggi, tapi malah ke perindustrian gitu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait pelayanan BK tersebut gitu Pak, antara SMK dengan MA ataupun SMA gitu. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Nah, perbedaan dari dua layanan itu sebenarnya terjadi karena ada ciri khas atau tujuan lembaga yang berbeda. Sampai saat ini kan SMK dikenal sebagai pencetak tenaga kerja siap pakai, gitu kan? Dan banyak yang masuk ke SMK karena emang harapan awalnya itu karena dia emang pengen bekerja, gitu. Nah, itu yang membuat dua karakteristik pelayanan yang berbeda itu muncul. Tapi ketika saya di SMK 6 Palembang, saya merasa padahal itu udah enak banget gitu sih, spesifik banget. SMK-nya itu ke pariwisata, terus di Kakak Busana, Kakak Rias, sama Kakak Boga. Kayak itu industri yang lagi happening banget ya di era sekarang. Nah, tapi ternyata nggak semuanya enjoy dengan hal itu, si siswa-siswa tuh. Nah, makanya yang harus dilakukan BK adalah tadi, coba di asesmen dulu apakah memang betul anak-anak ini emang pengen langsung bekerja. Atau mereka seneng dalam bidang itu tapi nggak mau kerja di industri. Ya kan? Atau emang mereka punya cita-cita yang lain. Makanya kita waktu itu bikin sebuah layanan gratis, bukan psikotes ya disebutnya, asesmen diri lah. Nah, kalau psikotes kan ada beberapa rentetan. Ini hanya asesmen diri,
Siswa itu mengisi kuesioner tentang karakteristik dalam bekerja, kemudian kita petakan, oh, lu tuh tipikal orang yang realistis kah, investigatif kah, konvensional kah, gitu kan. Baru kita ajak ngobrol di situ. Ketika banyak yang investigatif, apakah benar dirimu emang mau bekerja sebagai koki, misalnya kata Boga waktu itu. Ternyata agak sekali gali apa kesukaan minat dia yang lain, dia juga suka dengan menulis update sosial media. Akhirnya kita arahkan bahwa ini ada peluang yang lain yang bisa kamu dapetin, yaitu menjadi food blogger karena kamu punya visi investigatif kayak gitu. Nah, dan kalau mau mendalami dunia kuliner, ada sekolahnya gitu, supaya keingintahuan kamu, rasa penasaran kamu itu bisa terpenuhi. Ada sekolah sekolah lanjutannya gitu. Ada stipar misalkan, dia kenalkan stipar. Nanti biarkan dia yang memilih. Pada akhirnya mau langsung bekerja di kitchen atau mau melanjutkan studi atau emang mau mendalami hobinya kayak gitu. Jadi kita sebenarnya BK tidak ada kewajiban khusus ya untuk semuanya harus masuk ke perguruan tinggi segala macam gitu. Waktu di SMA pun kebetulan SMA-nya menengah ke bawah, ya saya juga nggak bisa banyak berharap ketika anak-anaknya dari satu angkatan hanya 20 orang yang mau kuliah. Kayak gitu kan, ya udah ada bayangan mereka gimana mereka bisa hidup gitu setelah SMA. Nah, BK memerlukan pemahaman dulu terhadap aspirasi-aspirasi siswa dalam karirnya mau dibawa kemana. Selama yang dilakukan BK itu memang memenuhi aspirasi karir dia, ya, apakah itu bekerja atau ke perguruan tinggi, itu sesuatu yang baik berarti. Tapi perlu juga kayak kita sampaikan mengapa sih kamu harus kuliah. Terutama saya ke anak cowok waktu itu. Nah, anak cowok saya lebih menekankan kuliah. Walaupun nanti kamu mau bekerja dulu, tapi akan lebih sempurna karir kamu kalau nanti sambil bekerja atau setelah nyobain bekerja setahun, kau punya tabungan buat kuliah gimana pun itu. Supaya kamu punya jenjang. Kalau laki-laki itu harus jenjangnya harus lebih ini kan, kalau stereotip gender kan cowok jenjangnya harus lebih cepat daripada cewek itu kalau stereotip gendernya. Kita kenalkan pandangan itu, tapi nanti ya mereka tetap mengambil keputusan sendiri gitu, Jar. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, oke. Nah, ada lagi mungkin? Silakan. Sebelum kita masuk ke kegiatan. Baik, teman-teman. Nah, kita coba melakukan simulasi, mengasah asumsi kalian terhadap kebutuhan layanan. Jadi gini, sebenarnya saya nggak mau ngomongin masalah belajar PJJ lagi ya, cuman dari 1 minggu ini kayaknya persoalan PJJ masih banyak diobrolin. Ada 2 hal yang lagi naik daun gitu. Pertama, ada penolakan sekolah dibuka bulan Juli, terutama ini masyarakat urban, akhirnya di kota-kota besar. Karena mereka sadar betul bahwa kondisi ini masih berbahaya untuk anak-anak mereka. Tapi ada juga kelompok yang merasa bahwa ini PJJ ini khawatirnya akan menimbulkan efek learning loss. Nah, karena ini ada refleksi 1 tahun kita pandemi kemarin di bulan Februari. Nah, banyak tulisan-tulisan, artikel-artikel yang ngomongin tentang learning loss. Nah, ada curhatan beberapa guru yang bilang selama dari ini saya nggak ngerti nih siswa ini sebenarnya belajar apa enggak, mereka mencapai kompetensinya atau enggak gitu. Walaupun sebenarnya dampak learning loss ini kalau kata Michelle Kaufberger
dia peneliti di Oxford, dia bilang nggak akan berhenti, learning loss ini nggak akan hilang sekalipun nanti sekolah tatap muka itu akan dibuka. Cuman ya kita tetap harus mewaspadai kehilangan kompetensi siswa, karena kalau dampak yang lebih ininya lagi, yang lebih parahnya lagi, saat learning loss itu terjadi, generasi ini akan kehilangan kesempatan untuk memasuki dunia industri, katanya. Learning loss itu bahasanya apa ya? Ada pengalaman belajar yang hilang, sehingga siswa tidak mendapatkan kemampuan yang harusnya ada di tahun tersebut. Misalkan dari kualitas berpikir aja. Misalnya mahasiswa ketika di kelas mereka lebih kritis, lebih mampu untuk mengomentari berbagai hal, tapi ketika daring pada pasif, sehingga critical thinking-nya kualitasnya menurun kayak gitu. Contohnya learning loss tuh. Nah, saya pengen meminta teman-teman sekitar 5 menit coba baca artikel yang berkaitan dengan learning loss. Ya, langsung buka handphonenya, cari artikel tentang learning loss, berikan tanggapan teman-teman tentang apa sih sebenarnya learning loss, faktor yang membuat learning loss itu terjadi seperti apa, dan bagaimana learning loss itu bisa diantisipasi atau harus dihadapi. Ya, saya mau bebaskan kalian untuk membuka di Google, dapatnya artikel apa, buka aja. Gitu. Jadi nggak perlu searching, langsung buka Google sekarang, ketik learning loss, nanti akan muncul beberapa berita, klik aja yang kalian mau, langsung dibaca, kemudian coba teman-teman bisa menyampaikan nggak pemikirannya tentang learning loss itu. Silahkan teman-teman. Nanti saya akan tunjuk ada yang udah dapat artikelnya. Ada, Pak. Ada. Boleh langsung, Pak? Boleh, Neng, silakan. Ini mau dibacakan ya, Pak? Boleh. Artikel dari Detik News. Judul Resiko Learning Loss Menghantui Peserta Didik di Masa Pandemi. Oke, saya juga buka yang itu. Silakan. Matahari baru saja memamerkan binarnya di dalam sebuah rumah. Yang intinya aja kali ya, Pak? Iya. Nah, semenjak pandemi COVID-19, pemerintah memutuskan agar sekolah memberlakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Hal itu dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Ternyata keputusan tersebut beresiko menyebabkan learning loss pada peserta didik. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam konferensi pers yang ditayangkan akun YouTube Kemendikbud Jumat tanggal 7 bulan 8 2020 lalu. Ya, diungkapkan bahwa kita beresiko mempunyai generasi dengan learning loss. Akan ada dampak permanen dalam generasi kita, terutama bagi yang lebih muda jenjangnya. Nah, menurut Nadiem ini, learning loss terjadi karena kurangnya kualitas serta fasilitas bagi anak yang menjalankan PJJ, sehingga akhirnya berdampak pada penurunan capaian belajar. Nah, kita ketahui bahwa PJJ itu tidak optimal dalam sisi capaian pelajar, dan kesenjangan kualitas antara yang punya akses ke teknologi dan yang tidak itu jadi semakin besar.
Oke. Itu yang disampaikan oleh Pak Nadiem. Kemudian senada dengan itu, Sekretaris Jenderal mengungkapkan bahwa learning loss terjadi karena pembelajaran yang tidak optimal diberlakukannya kurikulum darurat COVID-19. Mengatakan learning loss itu hilangnya kompetensi dasar yang harusnya dipelajari siswa. Penyebabnya learning loss itu karena penerapan kurikulum darurat. Misalnya yang seharusnya 3 kurikulum jadi 2 kurikulum. Lanjut, Pak. Oke. Pentingnya orang tua dalam peran pendamping di masa PJJ pada anak-anak. Sebab pendamping yang sesuai bisa meminimalisir risiko learning loss pada anak-anak. Namun, kata Heru, ada banyak kendala yang dirasakan orang tua ketika pandemi, seperti kurangnya waktu, kemudian keterampilan mengenai pendidikan. Nah, dalam hal ini, peran orang tua memang penting dalam pendamping PJJ. Tetapi ada orang tua yang bisa mendampingi, ada yang nggak bisa karena satu atau orang tua bekerja, yang kedua orang tua tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi putra-putri saat belajar. Nah, salah satu guru ini mengungkapkan bahwa peran orang tua dalam pendampingan anak-anak di masa pandemi dirasa telah cukup. Namun masih ada beberapa orang tua yang kurang memantau karena adanya pekerjaan. Selama pandemi COVID-19, menurut Irfani, pendampingan orang tua kepada anak dilakukan untuk memantau tugas serta pembelajaran, sehingga harapannya tidak ada materi yang tertinggal para peserta didiknya. Nah, ada salah satu wanita berusia 24 tahun mengatakan, alhamdulillah ibu-ibu mendampingi anak-anaknya belajar sekitar 70-80% dan 20%-nya orang tua kurang mendampingi dan telat informasi atau deadline tugas anak jadinya gitu tuh. Ia juga mengakui adanya resiko learning loss yang bisa terjadi pada anak didiknya. Fani, sapaan akrabnya mengingatkan para orang tua bahwa pendidikan didukung 2 faktor, yakni sekolah dan orang tua, sehingga ia berharap keluarga bisa memaksimalkan perhatian pada anak di tengah PJJ. Kemudian, menurut aku, sekolah itu media belajar akademik, sedangkan orang tua sebagai supporter untuk anak-anaknya. Jadi menciptakan SDM unggul butuh kedua belah pihak. Jadi harus punya kesadaran sekolah ngajar orang tua untuk menarik saat belajar agar anak tidak bosan. Seperti pada anak usia dini, Kemendikbud mengatakan pada dasarnya para guru telah dibekali dengan keterampilan belajar jarak jauh. Para guru pun diminta untuk turut menggandeng orang tua dalam PJJ tersebut, mengingat pentingnya peran tersebut. Kemudian, komunikasi sekolah dan orang tua yang biasa dilakukan adalah meeting melalui virtual. Bila mana orang tua yang tidak memiliki akses cukup akan dikumpulkan atau dikunjungi guru dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi, memang level PAUD kita gandeng orang tua dan guru jadi mengeluarkan modul agar ada interaksi orang tua, minta sekolah komunikasi dengan orang tuanya. Ada juga tayangan edukasi di TVRI yang bisa membantu para peserta didik di level PAUD agar tidak kehilangan materi pembelajaran. Menambah hal itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim mengatakan bahwa pemerintah sendiri menyiapkan portal edukasi bagi orang tua yang mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Harapannya orang tua bisa mencegah resiko learning loss pada anak mereka. Ditegaskan bahwa orang tua bisa mendapatkan pengetahuan atau skill mendidik anak dari berbagai sumber. Kita juga sudah membuat portal belajar Kemendikbud.go.id. Oke, sip. Sampai segitu dulu ya. Kalau teman-teman yang menyimak mengenai learning loss yang dibacain sama Naing Nurhofifah, kira-kira bisa menyimpulkan enggak? Ketika kita akan melakukan sebuah program, kita memerlukan program yang ngomongin tentang apa?
Kalau berdasarkan dari tadi ada beberapa alasan learning loss itu terjadi. Ada yang bisa menemukan nggak? Lebih sosialisasi ke orang tua sih agar kayak tetap harus support anaknya buat belajar gitu. Kayak mendampingi. Berarti program yang perlu dibikin kalau menurut Salimah adalah program pendampingan terhadap orang tua untuk mendampingi anaknya belajar, gitu. Itu bukan? Iya, Pak. Alasannya mengapa? Karena emang sebenarnya susah ya kalau untuk orang tua masa kayak sekarang gitu. Jujur apalagi kalau misalkannya dilihat dari kenyataan itu, kalau Salimah mau mikir kalau misalnya emang kalau di kota emang kalau orang tua itu berpendidikan gitu, tahu lah. Cuman kalau ngelihat nyata yang di sekarang gitu, apalagi di kampung gitu, nggak semua orang tua itu tahu materi. Apalagi maksudnya nggak cuma yang susah itu anak PAUD ya, anak SD pun tuh kayak SD itu kan langkah pertama gitu, harus punya bekalan sendiri gitu. Betul. Pengertian gitu, karena adik saya sendiri anak SD gitu, saya ngelihat sendiri gitu. Cuma guru juga hanya memberikan tugas dan ya mungkin yang disampaikan Neng yang dari jurnal itu memang ada benarnya, cuman lebih ke fakta emang negatif sih, karena JJ ini PJJ ini gitu, pendidikan jarak jauh ini berdampak negatif di sini gitu. Kalau karena banyak sekali anak-anak sekarang ya cuek lah gitu tentang pendidikan, malahan mereka lebih baik main gitu, banyak main, dan sampai Salimah sendiri gitu kayak mengusulkan kan gitu, sampai orang tua Salimah juga berinisiatif gitu untuk ya udah sampai punya buka daftar ruang guru lah gitu. Cuman nggak bisa gitu, tidak bisa memungkiri karena anak itu butuh sosok guru yang asli sih gitu. Betul. Yang membawa dan mengajak gitu sih. Oke. Terima kasih Salimah ya komennya ya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kalau memang kita mau bikin pendampingan terhadap orang tua tentang bagaimana mendampingi anak dalam belajar gitu kan. Kira-kira apa yang harus digali terlebih dahulu dari orang tua? Lagi bisa ngomongin nggak? Nah, kayak problemnya ada beberapa yang disampaikan Salimah ya. Problemnya kayak tidak semua orang tua, apalagi di pedesaan itu berpendidikan dan paham tentang bagaimana pendidikan gitu ya. Iya, benar. Berarti yang harus di-assessment terhadap orang tuanya apa nih? Kalau dari teman-teman yang lain, silahkan. Yang bisa punya ide kah? Kira-kira saya kalau mau bikin program sama orang tua, saya mau cari tahu tentang apa dulu nih, supaya program saya tepat. Ayo, berhubungan dengan PJJ, supaya nggak terjadi learning loss. Izin menanggapi. Silahkan. Kalau misalnya kita harus memperhatikan apanya dulu untuk orang tua siswa, menurut saya tadi yang udah dijelaskan di artikel sendiri, yaitu pendekatan terhadap orang tuanya terlebih dahulu. Jadi ketika kita ingin mengadakan pendampingan, tanya dulu orang tuanya ini mampu nggak, ada waktu nggak di rumah kan? Tidak. Nah, di kampung sendiri kan pengetahuan setiap orang tua tadi yang udah dikatakan Salimah juga kurang ya Pak ya. Nah, tentu yang berada di kota-kota atau orang tuanya yang sibuk bekerja pun itu sangat sulit Pak. Bagaimanapun cara kita ingin menerapkan program pendampingan ini, harus mengetahui orang tuanya itu sudah mampu belum ketika kita ajak untuk program pendampingan ini gitu. Lain halnya ketika kita ya memang seorang ibu itu ibu rumah tangga ya Pak ya. Kemudian kita kasih pemahaman, kasih modul. Nah, itu belum tentu juga gitu Pak. Orang tua tersebut bakal paham gitu tuh ketika kita memberi langsung hanya sebuah modul gitu tuh. Apalagi dari kata Salimah tadi di kampung-kampung dan
kampung saya sendiri pun gitu ya Pak. Sepertinya itu memang kurang efektif, di samping pengetahuannya yang kurang, teknologi yang kurang gitu. Tapi pemerintah hanya memfokuskan ketika pendamping guru ini kepada yang ibaratnya mereka sudah mampu secara finansialnya ketika memenuhi teknologinya gitu tuh. Kemudian mencukupi gitu tuh. Waktunya di rumah ketika mendampingi seorang anak. Lain halnya dengan di kampung, Pak. Bahkan di kampung saya sendiri, guru itu selama pandemi ini tidak menerapkan teknologi gitu, Pak. Tapi yang mendatangi siswa-siswanya. Jadi menurut saya ketika program pendamping ini diterapkan, alangkah baiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang tua setiap murid gitu tuh. Apakah ibu ini mampu, bapak ini mampu ketika mendampingi anak belajar. Mungkin sekian. Terima kasih. Oke. Ada lagi gaya yang lain boleh? Kira-kira apa yang harus digali dari orang tua kalau kita mau bikin pendampingan terhadap orang tua? Mungkin yang udah pengalaman di sekolah boleh share juga pengalamannya ketika menghadapi orang tua seperti apa. Kalau saya tadi setuju sama Neng, kita harus tahu dulu waktu ya. Waktu yang memang kira-kira secara umum orang tua bakal siap untuk diberikan pendampingan ataupun waktu yang biasanya dia lebih leluasa dengan anaknya itu kapan. Ya kan? Karena ada juga yang bekerja, atau kalau yang digeser mungkin ya udah pasti kalau pagi dia mau nggak mau sekelagang. Nggak mungkin macul malam-malam gitu kan. Atau membajak sawah sore-sore kayak gitu. Pasti harus pagi. Nah, sehingga kalaupun kita mau bikin kunjungan, nggak di jam itu, tidak mengganggu kesibukan mereka. Karena bakal ditolak udah pasti kalau waktunya nggak sesuai. Kemudian tadi level pengetahuan mereka tentang modul. Kalau dalam penelitian itu ada yang namanya uji keterbacaan. Nah, jadi si modul ini apakah bikin ribet, mudah difahami, atau gimana. Terus kita harus tahu harapan-harapan orang tua dari pendampingan itu apa sebenarnya. Apakah call center guru itu selalu kebuka 24 jam, atau misalkan guru dari WhatsApp aja udah cukup, misalnya kayak gitu. Termasuk tadi level penggunaan teknologi yang dimiliki oleh orang tua seperti apa kalau itu kita berbicara teknologi. Nah, data-data yang komprehensif tadi itu akan menjadi landasan atau rasionalisasi kita tentang bentuk pendampingan yang akan kita lakukan itu akan mudah untuk dilakukan kepada orang tua karena sudah mempertimbangkan poin-poin tadi. Itu maksudnya kita mengasesmen. Sehingga kalau punya problem sebagai seorang konsultan, kita tidak mengambil keputusan begitu aja. Bukan, kita harus bisa membedakan kalian itu konsultan dengan orang yang karena panik, nggak suka sama kondisi ini, akhirnya ya udah kita harus kembali ke kondisi yang awal, kayak gitu kan. Nah, kalau konsultan itu harus mencari solusi yang baik di tengah-tengah ketidakenakan. Itu konsultan. Salah satunya learning loss ini. Karena ada beberapa kunci sebenarnya yang disampaikan sama Neng waktu bacain artikel bahwa learning loss ini ada di kurangnya kualitas proses belajar yang dibikin, kemudian bagaimana penerapan kurikulum darurat itu tidak difahami oleh guru misalkan, gitu. Kayak kemarin aja kita bahas kurikulum darurat yang dari Kemenak, begitu diturunkan kepada guru, apakah proses belajarnya berubah? Ternyata di lapangan malah ngasih tugas. Padahal kurikulum daruratnya nggak ngomongin kompetensi dasar yang ada di kurikulum yang lama. Kayak gitu. Nah, kalau udah paham mengapa learning loss itu terjadi, kita akan bisa bikin beberapa program. Ada program pendampingan kepada orang tua, kita bisa bikin program perbaikan sistem pembelajaran, kayak gitu kan. Atau kita akan membuat program support system untuk siswa.
perlu digali juga di asesmen bagaimana sebenarnya siswa menghadapi PJJ ini. Perilaku sehari-hari seperti apa dalam PJJ, apa yang sering dia baca, apa yang kalau nggak ngerti dia akan larinya kemana, kan kayak gitu. Saat dikasih bahan dari TVRI atau dari ruang guru, bagaimana pendapat siswa gitu dari tayangan itu. Sehingga kita bisa tahu kalau mau bikin pendampingan pada siswa, oh apakah bentuknya video tutorial jadinya gitu kan, atau bentuknya malah jadi ke tadi misalkan konsultasi PR dalam waktu yang singkat yang kayak gitu, sehingga pengalaman belajarnya nggak keputus. Kuncinya sekali lagi di asesmen tadi teman-teman ya. Kalau udah bisa mengasesmen, kita akan bisa menerapkan tujuan program yang SMART. Ini anak manajemen udah paham betul formula SMART goals itu. Kan kalau diartiin spesifik, measurable, accountable, apa R-nya itu relevan, T-nya itu time, ada ukuran waktunya gitu. Nah, kayak kalau di bahasa sayakan ini, kita bisa bikin program itu spesifik. Dari kondisi yang besar, kita bisa memilih mana yang lebih penting yang ingin diselesaikan. Yang perlu difasilitasi itu apa? Spesifik, kemampuan tadi. Biasanya kalau spesifik itu kita lebih ke kondisi inti yang pengen diwujudkan itu apa. Lalu yang kedua, harus bisa keukur. Kalau kayak berbicara pendampingan, ukurannya apa? Apakah orang tua memiliki bisa membagi waktu untuk menemani anak belajar, atau ukurannya itu orang tua merasa lebih paham cara menyampaikan materi guru terhadap anak gitu, atau orang tua memiliki keterampilan untuk menjawab pertanyaan anak, misalnya kayak gitu. Dan itu harus sesuatu yang memang bisa dicapai, nggak muluk-muluk. Dia udah kebayang perilakunya, dan itu relevan, karena sesuai dengan kondisi, waktu, gitu kan, keresahan, dan keinginan orang tua. Lalu mau berapa lama si pendampingan itu harus jelas, ada tahapannya jelas gitu. Misal program itu jadinya nanti tuh bakal ada, ini tuh program 2 mingguan kah, atau program selama 1 semester, atau justru 1 tahun. Gitu. Dan itu harus berdasarkan proporsi kemampuan tim, ada berapa orang, kemudian berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendampingi 1 orang tua. Kalau 1 kelas sudah 30, berarti kehitung kan waktunya ada berapa. Gitu. Nah, ini kalau untuk teman-teman manajemen udah biasa nih ngomongin SMART goals itu. Jadi tujuannya nanti jelas, misalkan dalam waktu 2 minggu akan melakukan pendampingan terhadap orang tua mengenai menjelaskan rumus matematika secara sederhana terhadap anak. Gitu. Dengan cara 1, 2, 3. Sehingga gitu orang tua dapat menjelaskan rumus matematika itu, ukuran singkatnya apa nih? Misalkan ukuran singkatnya dalam waktu cukup 30 menit gitu tanpa menghilangkan logika matematiknya, misalnya kayak gitu. Itu yang namanya SMART goals. Dan kalau udah tahu tujuannya, baru kita bisa tahu nih strategi apa yang mau kita pakai. Kalau tadi ke orang tua, apakah kita mau meeting bersama atau mau workshop kayak gitu kan? Misalnya mau bikin workshop matematika untuk orang tua atau dalam bentuk video tutorial.
Gitu. Nah, kalau di BK, ini strategi umum BK. Kita membuka konsultasi, kita membuat bimbingan kelompok, atau konseling kelompok, gitu. Ini kalau ke siswa ya, kalau ke orang tua juga bisa. Bimbingan kelompoknya apa? Membentuk kelompok-kelompok orang tua. Jadi harus ada, kalau tadi kita berbicara level pendidikan, gitu kan. Nah, kita dirakain tuh dalam satu kelompok itu, ada yang level pendidikannya S1, ada yang D3, SMA, atau nggak sekolah, cukup di SR. Dari segi usia, misalkan kan digabungi ada satu kelompok yang usianya lebih muda, dan berpendidikan tinggi, terus nanti ada yang usianya lebih muda tapi pendidikannya cukup pendidikan dasar, atau yang dia usianya lebih tua. Nanti bikin support gitu. Tergantung tadi tujuannya apa dulu. Ya, mau nggak mau sebagai konsultan kita pun harus mau membuka diri, cari tahu strategi-strategi ini, baca-baca. Jadi kalau saya waktu jadi guru BK, saya kumpulin tuh buku-buku permainan-permainan, buku-buku pelatihan, saya baca. Oh, ini langkah kerjanya kayak begini. Berarti diinginkan kalau dari exercise, misal exercise bermain peran itu apa sih yang harus dibangun kayak gitu. Terus sebagai konsultan nanti kalian pun harus mau membaca panduan-panduan tadi supaya kebayang kalau mau conference kayak gimana sebagai conference yang menyenangkan untuk orang tua. Ya. Nah, ini contoh untuk siswa. Kalau jadi BK waktu PJJ kemarin kan saya ngasih angket tuh ke siswa tentang bagaimana mereka menjalani PJJ. Ternyata mayoritas siswa ini sudah bisa menjalankan protokol dengan baik, gitu kan. Terus juga ada yang masih nggak nyaman dalam adaptasinya, kayak tadi misalkan nggak enak ngobrol depan layar, atau waktunya kayak waktu yang biasanya dari pagi sampai siang ini bisa ada overtime kayak gitu. Dan secara umum gitu, selama PJJ justru anak-anak itu lebih cari yang instan, kayak buka Brainly atau ruang guru yang kayak gitu, yang langsung tahu oh ini yang harus dilakukan. Ya. Dan dari yang saya pahami tentang siswa ini, saya cari tahu yang harus dikembangkan ternyata penguatan yang dibutuhin tuh. Bukan ngajarin mereka beradaptasi lagi, tapi menguatkan supaya mereka tetap beradaptasi dan membangun kebiasaan yang positif. Nah, caranya adalah mengajak mereka lebih tahu lagi apa saja hal-hal yang memang bisa membuat mereka bertahan dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Kita sediakan informasi-informasi sosial media ataupun literasi-literasi. Inilah yang akan menjadi program, gitu. Ya, yang akan menjadi target programnya, muncul strategi-strateginya. Kalau kalau mereka mau bisa lebih paham persoalan pandemi, kita bisa bikin problem based learning gitu. Langkahnya seperti apa? Ini ada. Jika mereka lebih banyak bersosial media, oh sosial media ini perlu digunakan buat apa nih? Oh bikin campaign. Nah, kalau kita udah memilih strategi seperti ini, yang menjadi tantangannya adalah staffing. Harus jelas role dari gurunya. Apa yang harus dilakukan guru, apa yang dilakukan siswa, bagaimana mengevaluasinya. Termasuk kompetensi gurunya harus seperti apa. Gitu. Itulah desain. Jadi desain itu bukan hanya rentetan langkah kerja
atau timeline kegiatan. Tapi kalau kita berbicara desain, di situ harus jelas peran guru apa, peran siswa apa yang dilakukan siswa, apa yang harus dilakukan guru. Sehingga kebayang nanti situasinya. Taruhlah diskusi. Diskusi itu bukan sesuatu yang membosankan ketika perannya jelas dari diskusi itu. Misalnya dalam diskusi itu, siswa apa yang harus dipaparkan oleh siswa, berapa lama siswa memaparkan, peran dosen atau guru itu apa sih ketika siswa memaparkan, misalnya mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh siswa. Kemudian peran dosennya lagi apa? Nanti menanggapi apa aja yang sudah disampaikan oleh siswa, menyampaikan pertanyaan reflektif, misalkan kayak gitu. Sehingga diskusi di sini bukan kegiatan menyimak jadinya, tapi mendalami karena ada refleksinya. Itu kalau kita berbicara desain. Sebuah desain itu harus jelas bukan hanya apa yang dicapai, tapi bagaimana mencapainya dan peran setiap orang untuk mencapai itu. Sehingga tujuannya akan lebih mudah didapatkan. Nanti kalau udah kebayang semuanya, dibikinlah prototipe kegiatan. Ya. Misalkan mau bikin postingan, bentuk postingannya kayak gimana. Kalau mau bikin problem base itu harus ada panduannya. Gitu. Jadi nggak cuma memberikan tugas jadinya. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadinya program yang kalian sampaikan nanti atau kalian rancang itu harus sudah sampai ke contoh. Itu contoh kalau kegiatan ini dilaksanakan. Itu yang disebut dengan prototyping. Ya. Nanti akan kita dalami di design thinking, teman-teman. Kira-kira itu ada tanggapan kah? Silahkan. Bagaimana? Silakan. Tadi kan bahas mengenai sosial media juga ya. Kalau menurut Bapak, penting nggak sih seorang guru itu di samping kita sedang menjalankan media pembelajaran secara online ini, memberi pengarahan gitu tuh, gimana baiknya menggunakan sosial media, teknologi. Karena seiring berjalannya waktu gitu tuh, banyak penggunaan yang tidak sewajarnya gitu Pak. Malah digunakan teknologi ini malah merekanya keenakan kalau bahasa kasarnya. Jadi dari sisi seorang guru apalagi BK itu berperan nggak sih di sini Pak untuk ngasih arahan ke siswa-siswa itu? Ya, peran utama pendidikan sebenarnya salah satunya membimbing ya. Nah, membimbing ini lebih ke bagaimana memfasilitasi siswa untuk bisa merespon kondisi-kondisi sosial yang ada. Nah, sosial media itu salah satu kondisi sosial saat ini, gitu. Ada istilah namanya literasi teknologi dan itu udah menjadi bagian dari kebutuhan pendidikan saat ini. Udah banyak banget penelitiannya. Jadi kalau secara asumsi teori penting, karena udah banyak yang meneliti itu dan memang udah banyak juga yang melakukan uji coba siswa itu perlu diberikan literasi teknologi sebagai upaya pencegahan juga. Nah, bagaimana sebenarnya pemberian literasi teknologi itu? Mulai dari kita memberikan pengetahuan dasar tentang teknologi, simpelnya mengenalkan aplikasi-aplikasi teknologi, bagaimana menggunakannya termasuk sistem keamanan. Itu penting. Yang kedua, mengintegrasikan kegiatan pembelajaran dengan teknologi. Jadi guru pun harus mengeksplor dulu gitu kan, bagaimana menggunakan teknologi yang asik, yang seru. Mengapa banyak banyak siswa yang bablas? Karena yang bablas itu biasanya yang menyenangkan. Kalian main sampai larut malam karena menyenangkan. Nah, ketika guru sudah bisa menemukan cara membuat teknologi yang menyenangkan,
diintegrasikanlah dalam pembelajaran. Sehingga siswa itu tahu, oh di dalam perangkat teknologi ini ada sesuatu yang menyenangkan juga dan itu bermanfaat buat saya. Gitu. Dan misalkan guru presentasi pakai Canva misalkan, dikenalkan ke siswa, itu saya pakai Canva. Coba nanti saat presentasi kelompok kan juga pakai Canva. Ya, kayak gitu. Atau mau ngobrolin proyek sosial. Kalau gurunya paham bahwa bikin Q&A dan polling itu seru, nah ditantang siswa, coba bikin polling tentang apa temanya. Karena ini pembelajaran tematik. Itu kalau udah keintegrasi, ya kan? Polling Instagram, presentasiin hasil polling Instagramnya. Sambil kamu kasih tahu kamu followersnya berapa, gitu kan? Jadi itu dimaksud dengan integrasi terhadap teknologi, sehingga ya kita punya sudut pandang yang lain terhadap teknologi, gitu. Nah ini ya jawabannya. Baik, terima kasih Bapak. Sip, sama-sama. Nah, yang lain mungkin silakan, kalau ada yang perlu didiskusikan lagi silakan. Izin bertanya Pak. Silakan, Jar. Tanggapan ya. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Sebenarnya apa sih yang dikhawatirkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendikbud terkait sistem pembelajaran tatap muka? Kalau yang dipermasalahkan tentang terpaparnya corona itu malah, mohon maaf, yang lebih rentan dengan terpaparnya corona itu orang yang lanjut usia, sedangkan kita anak muda gitu, imunnya kuat lah gitu bahasanya. Gitu. Ya. Siap. Oke, kalau saya tidak bisa menjawab karena saya bukan Kemendikbud ya, tapi mari kita lihat dari sudut pandang manajemen. Yang namanya pemerintahan itu dia namanya sistem manajemen birokrasi. Termasuk kayak kita misalkan ya, sekarang dia kuliah online, tapi kalau kalian datang ke kampus hari ini banyak banget mahasiswa yang berkeliaran gitu kan. Ya kebijakan kuliah online-nya karena mengikuti keputusan pusat. Sama di atas Kemendikbud juga ada Satgas gitu sebagai lembaga kepanjangan tangan pemerintah pusat yang mengatur pengendalian pandemi. Jadi ya mau nggak mau harus menurut arahan dari Satgas. Satgas mungkin memiliki data yang kita nggak tahu tentang bagaimana penyebaran virus ini terhadap usia anak. Itu. Terus yang kedua, misalkan ada syarat nih ketika mau tatap muka, kayak protokol segala macam. Ternyata ini kalau mau cek silakan di Instagram Pandemic Talks ya. Di situ ada temuan ketika beberapa sekolah menguji coba dibukanya sekolah tatap muka, ternyata setelah di swab, karena salah satu syaratnya harus swab PCR dulu untuk masuk sekolah, itu ke indikasi persentase siswa dan tenaga pendidik yang terpapar gitu, terutama di kota besar. Jadi intinya ya semuanya ikhtiar untuk pengendalian penularan gitu. Ya kita semua setuju bahwa yang paling tepat itu adalah blended learning. Jadi nggak semuanya full online. Cuman ya polanya dari pengalaman setahun kemarin kayaknya belum ketemu. Karena ya tadi seperti yang diobrolin, hasil temuan malah banyaknya tugas gitu. Sehingga kita tidak menemukan pola blended sebenarnya. Ya, jadi tahapannya kalau boleh aku kasih saran, tahapannya adalah komposisi. Misalkan dalam 1 minggu belajar, berapa hari atau berapa jam siswa yang ketemu guru di sekolah. Sistemnya seperti apa, setiap sekolah punya kebijakan masing-masing nanti. Ya, intinya kalau persoalan karena kekhawatiran terpapar, mau nggak mau ya namanya birokrasi, kita ada sistem pemerintahan, yaitu itu mengikuti pada manajemen sistem pemerintahannya gitu.
Ya wajar lah ketika pemerintah punya tanggung jawab untuk mengendalikan pandemi, cara yang paling singkat ya pengkondisian, ya kan? Sambil dicari cara lain untuk mengendalikan, termasuk tadi tahapannya adalah vaksin gitu. Ada vaksinasi, jadi ada tahapan lain, pemulihan yang lain. Karena bukan cuma pendidikan kok yang ruwet, ekonomi ruwet segala macam. Makanya sekarang kuncinya adalah bagaimana membangun imunitasnya dulu. Gitu. Makanya ada vaksin dan sebagainya macamnya. Gitu, Jar. Kalau jawaban aku ya. Oke, terima kasih, Pak. Yuk. Oke, teman-teman, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman di mata kuliah hari ini. Untuk minggu depan, kita akan kuliah via Google Classroom. Nanti seperti biasa, silakan cek aja di Google Classroom bahan apa yang harus dikaji oleh teman-teman ya. Mudah-mudahan hari ini ada sebuah bayangan dari teman-teman, baik itu tentang bagaimana merancang program, dan juga bagaimana karir kalian ke depannya. Karena kalian sudah dikasih pengetahuan tentang skill mengembangkan program. Saya tutup Zoom meeting hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.